Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 yang dibagi dari beberapa bagian materi dari kelompok saya. Yang poin pertama yaitu hubungan agama dan kebudayaan. Jika kita teliti, budaya Indonesia memiliki 5 lapis. Lapis itu diwakili oleh budaya agama pribumi, Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Lapis pertama adalah agama pribumi yang memiliki situs-situs yang berkaitan dengan penyembahan roh nenek moyang yang telah tiada atau lebih singkat yaitu dewa suku seperti Sombaon di Tanah Batak dan agama Merapu di Sumba dan Karingan di Kalimantan. Dari agama pribumi, bangsa Indonesia mewarisi kesenian dan estetika yang tinggi dan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat luhur. Oleh karena itu, Indonesia ini adalah bangsa yang mewarisi kesenian yang sangat kental dari Sabang sampai Merauke. Lapis kedua adalah Hinduisme yang telah meninggalkan peradaban yang menekankan pembebasan rohani agar bersatu dengan Brahman. Maka dengan itu ada solidaritas mencari pembebasan bersama dari penindasan sosial untuk menuju kesejahteraan yang utuh. Lapisan yang ketiga adalah agama Buddha yang telah mewariskan nilai-nilai yang menjauhi ketamakan dan keserakahan. Bersama dengan itu timbul nilai pengendalian diri dan mawas diri dengan menjalani 8 tata jalan keutamaan. Dan lapis yang keempat adalah agama Islam yang telah menyumbangkan kepekaan terhadap tata tertib kehidupan melalui syariah, ketaatan melakukan sholat dalam 5 waktu, kepekaan terhadap mana yang baik dan mana yang benar, dan mana yang jahat dan mana yang baik, dan menjauhi yang jahat atau amar ma'ruf nahi munkar, berdampak pada pertumbuhan akhlak yang mulia. Hal ini yang disumbangkan Islam dalam pembentukan budaya bangsa. Lapis kelima adalah agama Kristen. Agama Kristen adalah agama Kristen baik Katolik maupun Protestan. Agama ini menekankan nilai kasih dalam hubungan antara manusia. Tuntutan kasih yang dikemukakan melebihi arti kasih dalam kebudayaan, sebab kasih ini tidak menuntut balasan, yaitu kasih tanpa syarat. Oleh karena itu, agama Kristen baik Katolik maupun Protestan menerapkan nilai kasih dalam suatu hubungan antar manusia, yang bagaimana kita sesama umat manusia harus dituntut kasih sayang terhadap umat sesamanya atau agamanya. Kasih bukan suatu cetusan emosional, tapi sebagai tindasan konkret, yaitu memperlakukan sesama seperti diri sendiri. Dipandang dari segi budaya, semua kelompok agama di Indonesia telah mengembangkan budaya agama untuk mensejahterakan tanpa memandang peradaban agama, suku, dan ras. Di samping mengembangkan budaya imaterial tersebut, agama-agama juga telah berhasil mengembangkan budaya material seperti candi dan bihara-bihara di Jawa Tengah sebagai peninggalan budaya Hindu dan Buddha. Sedangkan budaya Islam antara lain mewariskan masjid di Masjid Agung Demak pada tahun 1428 di Gelagah Wangi, Jawa Tengah. Masjid ini beratap 3 susun yang khas di Indonesia, berbeda dengan masjid Arab umumnya yang beratap landai. Atap 3 susun ini menyimbolkan imam, Islam, dan ihsan. Masjid ini tanpa kubah benar-benar khas Indonesia yang mengutamakan keselarasan dengan alam. Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus di Banten bermenara dalam bentuk perpaduan antara Islam dan Hindu. Yang berikutnya, pengaruh timbal balik antara agama dan budaya. 1. Agama mempengaruhi budaya kelompok atau masyarakat atau suku atau bangsa. Jadi suatu agama mempengaruhi agama yang lainnya seperti suku, bangsa, ras, masyarakat, kebudayaan.
Nah, seperti itu. Yang poin kedua, kebudayaan cenderung ubah keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran yang berlainan. Bagi semua agama adalah bahwa semua agama berfungsi sebagai alat pengatur dan sekaligus membudayakan, dalam arti mengungkapkan apa yang ia percayai dalam bentuk budaya, yaitu bentuk etis, bentuk seni bangunan, bentuk struktur masyarakat, bentuk istiadat, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena manusia sebagai homo religius merupakan insan yang berbudaya dan dapat berkreasi dalam kebebasan menciptakan sebagai objek realitas dan tata nilai baru berdasarkan inspirasi agama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas sedikit tentang hubungan tradisi keagamaan dan sikap keagamaan. Tradisi keagamaan pada dasarnya merupakan pranata keagamaan yang sudah dianggap baku oleh masyarakat pendukungnya. Tradisi keagamaan sudah merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan dan perilaku masyarakat. Dan tradisi keagamaan sebagai pranata primer dari kebudayaan memang sulit untuk berubah, karena keberadaannya didukung oleh kesadaran bahwa pranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri, dan jati diri masyarakat yang mendukungnya atau masyarakat pendukungnya. Para ahli antropologi memberi kebudayaan dalam bentuk dan isi. Dan salah satu ahli antropologi menurut salah satu ahli antropologi, kebudayaan terdiri atas 7 unsur, yaitu bahasa, sistem, teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Setelah itu, menurut bentuknya, kebudayaan terdiri atas 3 bentuk, yaitu 1. Sistem kebudayaan atau cultural system. Yang kedua adalah sistem sosial. Yang ketiga, benda-benda budaya. Kebudayaan merupakan lingkungan yang terbentuk oleh norma-norma dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman hidup itu kemudian berkembang dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Tradisi dan sikap keagamaan saling mempengaruhi. Kebudayaan merupakan pedoman bagi masyarakat, maka dalam pemeluk agama, perangkat-perangkat yang berlaku umum dan menyeluruh sebagai norma-norma kehidupan akan cenderung kemuatan keberagaman. Dengan demikian, hubungan antara tradisi keagamaan dengan kebudayaan terjalin sebagai hubungan timbal balik. Semakin kuat tradisi keagamaan dalam suatu masyarakat, akan semakin terlihat peran yang dominan pengaruhnya dalam kebudayaan. Sebaliknya, semakin sekulernya suatu masyarakat, maka pengaruh tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat akan memudar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Andani, NIM T2018-1335. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Humairo. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengaruh globalisasi terhadap keagamaan. Nah, globalisasi tersendiri yaitu memiliki arti suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi banyak negara. Nah, globalisasi ini lebih cenderung ke westernisasi yang bersumber dari masyarakat barat, yang akan mempengaruhi masyarakat akan berpola hidup kebarat-baratan ketika mereka terpengaruh oleh globalisasi ini. Nah, dunia globalisasi ini dapat dikatakan dengan dunia yang tak mengenal moral, atau di mana masyarakatnya bebas untuk berpendapat dan berperilaku sesuka hatinya.
Nah, di Indonesia sendiri yaitu yang merupakan negara mayoritas beragama Islam telah terkena pengaruh barat ini. Jadi nilai-nilai yang dari ajaran Islam yang telah ditanamkan oleh sejak lahir banyak yang luntur karena globalisasi bersifat sekularistik, materialistik, dan liberal, serta tidak mengenal moral. Karena globalisasi menjunjung kebebasan. Nah, banyak umat-umat Islam yang berada di luar negara Indonesia yang merasa dirinya tidak adil karena di negara tersebut mereka minoritas agama Islam. Nah, pengaruh negatif dari globalisasi ini lebih cenderung mengarah ke remaja karena remaja yang mudah terpengaruh akan globalisasi ini, gaya hidup barat yang mulai membudaya semakin memperburuk keadaan moral para remaja. Nah, bahkan lunturnya nilai-nilai keagamaan itu sudah banyak dijumpai sekarang ini. Lebih khususnya sekarang itu banyak remaja yang sudah menerapkan free sex ataupun narkoba dan minuman keras. Kan perilaku-perilaku tersebut sudah dilegalkan di negara selain Indonesia, seperti di Amerika, terus di Inggris itu sudah lumrah di kalangan remaja. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri itu masih tidak ada toleransi. Jadi hal tersebut dapat mempengaruhi remaja yang masih dalam perkembangan atau menuju tahap dalam remaja ke dewasa. Nah, globalisasi ini juga mempunyai sisi positifnya, yaitu sisi positif dalam keagamaan, seperti beragam informasi tentang agama yang dapat dengan mudah kita temui melalui jaringan internet. Selanjutnya yaitu dapat menjalin hubungan erat antar sesama umat beragama walaupun hanya lewat jejaring sosial. Nah, yang terakhir yaitu dapat meningkatkan pengetahuan yang dapat menambah wawasan kita. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.